Halo, ketemu lagi dengan saya Mr. Jun. Kali ini kita akan bahas vektor matematika tentang sudut antara dua vektor. Hal ini terjadi jika ada dua vektor yang saling berpotongan, maka dia akan membentuk suatu sudut. Bisa kita lihat di sini ada dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V. Dia membentuk sudut, di tengah-tengahnya kita sebut nama dengan sudutnya theta. Jadi bagaimanapun bentuk vektornya, dia akan selalu membentuk suatu sudut. Meskipun arah vektornya ke sini dan satunya ada di sini, tetap akan terbentuk satu sudut. Arah sudutnya itu yaitu arah ke tanda panahnya. Tanda panahnya ke bawah, maka sudut theta di sebelah sini. Nah, jika vektornya itu adalah vektor U dan V, perkalian skalarnya ditulis kayak gini. Vektor U dot vektor V sama dengan, ini bacanya juga harus benar ya, panjang vektor U kali panjang vektor V kali sama cos theta. Kemudian kalau biasanya dimodif-modif, ini tak isi garis dulu. Secara aljabar biasanya ini dirubah-rubah loh. Kan tadinya rumus aslinya U dot V sama dengan panjang U panjang V cos theta. Jadi kalau kita aljabarin, misal kita cari cos theta-nya toh, otomatis ini kan pindah ruas ke sana. Jadi kalau kita tulis seperti biasa, ini cos theta-nya ini akan sama dengan ini di atas, yang ini di bawah. Jadi di pertemuan kali ini kita hanya akan memanfaatkan dua rumus ini aja. Yang ini sama yang ini. Kita lanjut. Biar nggak lama, kita langsung ke latihan sederhana aja. Diketahui itu vektor A-nya 3,-1, bis itu berpotongan sama B 4,-3. Kemudian dia membentuk sudut theta. Tentukan nilai cos theta. Disclaimer, saya ini ngerjain dengan cara yang sangat pelan. Kalau mau lebih ngebut, silahkan ya diulah-ulahin sendiri biar bisa lebih ngebut. Ini contoh cara pelannya. Kita catat dulu yang diketahui di sini, yaitu ada A-nya 3-1, kemudian ada B-nya 4/-3. Kalau kita ilustrasikan, ini ilustrasi doang. Kalau ini nggak harus dibuat ya. Kalau diilustrasikan nih bakal ada A kayak gini, kemudian B kayak gini. Kemudian sudutnya di sini. Kemudian kalau kita review teori yang kita dapat tadi atau rumusnya, kan kayak gini nih. Ini rumus yang tadi kita mau review. Ternyata yang ditanya adalah cos theta. Berarti kita cek dan recheck dulu yang sudah ada sama yang belum ada. Ini sudah ada. Yang ini udah ada, cek. Yang ini udah ada, cek. Ini yang ditanya, jadi memang nggak ada. Kemudian yang belum ada adalah yang bagian panjang-panjang. Jadi kalau saya pakai cara pelan-pelan, saya coba aja cari dulu satu-satu. Yang ini dulu saya cari. Tinggal pakai cara yang udah diajarin ya. 3 kuadrat, ini min 1 kuadrat. Pokoknya ini ntar jadinya akar 10. Kemudian kita pakai yang ini. Masih pakai cara yang sama. Berarti ini 4 kuadrat sama min 3 kuadrat. Ini 16 tambah 9. Dan ini akan menjadi akar 25. Ini 5. Kita cek dan recheck lagi. A cek, B cek. Panjang A cek, panjang B cek. Nah, udah ya. Karena sudah lengkap, kita bisa pakai formulanya langsung. Kalau yang ini jangan harus diisi. Orang memang ini yang ditanya. Jadi kita pakai formulanya langsung ya.
cos theta sama dengan kita pakai yang tadi yang sudah dipindah. Kalau mau ditulis dulu boleh. Bagi yang sudah bisa tanpa nulis ini juga langsung saja. Kan sudah ada gininya. Udah kita hitung tadi. Jadi ganti ya. A-nya kita ganti sama 3 min 1. B-nya kita ganti jadi 4 min 3. Kemudian panjang A-nya sudah ada akar 10, panjang B-nya juga udah ada 5. Kita lakukan aturan perkalian, yang perkalian titik atau dot. Ini 3 kali 4. Pakai tanda tambah. Min 1 sama min 3. Ya, itu aturan perkaliannya. Akar 10 sama akar 5 ya, biarin 5 akar 10. Ini hitung manual aja dah. Berarti ini 12 tambah 3. Ini 5 akar 10. Ini jadinya 15 per 5 akar 10. Bisa disederhanakan, ini bisa dibagi, sisanya 3. Ini cos theta ya, ini saya salin dulu. Cos theta sama dengan 3 per akar 10. Disederhanakan menjadi 3 per 10 akar 10. Itu contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di soal yang kedua ini tekniknya sama. Kita catat dulu apa aja yang ada. Berarti ada vektornya U7. Kemudian V-nya 4. Kemudian tetanya 30 derajat. Jadi saat kalian mau nulis soal, ya catat dulu unsur-unsur yang ada biar gampang. Kemudian ini ditanya U.V-nya. Jadi kita masukin formula yang tadi. Seperti biasa kita cek formula yang tadi. Cek yang ada ya. U-nya nggak ada, V-nya nggak ada, panjang U cek, panjang V juga cek, tetanya juga cek. Ini ada 2 yang nggak ada, tapi kebetulan itu yang ditanya. Nah, ya nggak? Ini nih, yang ini sama, berarti ini yang ditanya. Artinya kamu nggak usah harus ngapa-ngapain gitu loh, tinggal disalin aja. Salin aja ya. Ini jadinya ini, dan kebetulan di dia yang ditanya, ya isi-isi aja. U-nya 7 cek, V-nya 4 cek, cos-nya tulis cos 30 derajat, ke cos ya. Ininya 7, 4. Nah, ini harus hafalin nih, cos 30 derajat itu setengah akar 3. Kalau bisa disederhanain, sederhanain dulu. Kalau enggak baru kaliin. 7 kali 2, 14. Oke, untuk soal yang nomor 2 selesai. Segini aja, 14 akar 3 jawabannya. Karena kebetulan yang ditanya adalah U.V-nya. Pasang aja formulanya. Gak terasa kita masuk di contoh soal yang ketiga. Jadi kalau nyimaknya sambil santai juga waktunya kerasa cepet. Kayaknya. Caranya sama aja sih. Sama yang tadi. Intinya di setiap ngerjain soal matematik, apalagi yang tipe-tipe beginian, yang soalnya panjang-panjang ini, catat dulu yang penting-penting. Nah, di sini ada P tambah Q, tambah lagi dot ini 10 akar 3. Kemudian apa lagi ada di sini? Tetanya 30 derajat. Apa lagi? Nih. Panjang P-nya 4. Terus Q-nya masih bentuk vektor satuan IJ. Kita rubah aja ya, biar gampang lihatnya. Tambah 1, ini sini 4. Nah, bener nggak nih? Cek dulu sekali lagi seperti biasa. Ini sudah, ini udah ya, ini udah, ini udah, ini udah, ini juga udah. Semoga nggak ada salah nyatet dan nggak ada salah nulis. Kemudian yang ditanya adalah nilai A-nya. Seperti biasa, kita tulis dulu formula yang mungkin akan membantu. Karena ini P.Q, maka formulanya berubah menjadi
P dot Q, panjang P, panjang Q, cos theta. Kita lakukan cross check. Kalau yang udah ahli nggak usah cross check juga nggak apa-apa. P dot Q cek, ada nih dia. Theta cek, nih ada. Panjang P cek, kemudian panjang Q-nya nggak ada. So ini soalnya bisa dibilang 2 tahap karena kita nggak bisa langsung nyari A, tapi gangguin yang ada dulu. Berarti Q ini dulu yang perlu kita cari. Langsung kita isi-isi aja. 10 akar 3-nya di sini, terus ininya 4, ini nggak ada, biarin aja. Kemudian ini cos 30. 10 akar 3, 4. Tulis-tulis saja ya sebenarnya belajar mati itu. Susah sih, tapi harus pasrah. Kayak kehidupan. Oke, sederhanakan. Seret. Bisa ya. Sama-sama akar 3 di kedua ruas kita hilangkan saja karena nanti dia saling membagi. 4 bagi 2 sisa 2. Berarti kalau kita cari ini 2-nya nanti bisa kita pindah ruas ke sini. Jadi ini akan jadinya ini itu adalah udah semua ini ya udah. Ini adalah 10/2. Kita dapatkan panjang Q-nya adalah 5. Apa hubungan antara panjang Q sama ini? Nah, ini yang dimaksud dengan soal 2 tahap. Jadi nggak bisa selesai 1 kali. Ya udah, karena panjang Q-nya sama ada 5, ini kita cari panjang Q dulu juga dengan data yang lain, yaitu data yang ada A tambah 1-nya. Ini A tambah 1, 4. Berarti ini nanti jadinya A tambah 1 kuadrat tambah 16. Jadi di data pertama kita dapat panjang Q-nya segini, A tambah 1 kuadrat tambah 16. Kemudian di data yang kedua kita dapat panjang Q-nya 5. Jadi kedua data ini kita satukan. Ya udah. Berarti ini nanti jadinya akar yang ini ya, tambah 1, 16 ini sama dengan 5. Udah, kita sama-sama kuadratin. Ini jadinya A tambah 1 kuadrat tambah 16 sama dengan selai 125. Otomatis A tambah 1 kuadratnya adalah 9. Karena ini bilangan kuadrat, kedua-duanya bilangan kuadrat, maka akan ada 2 kemungkinan jawaban, yaitu A tambah 1-nya adalah positif akar 9, kemudian A tambah 1-nya bisa juga negatif akar 9. Jadi A tambah 1 sama dengan 3, A-nya bisa jadi 2. Berarti sini A tambah 1-nya sama dengan negatif 3, A-nya bisa jadi min 4. Jadi gitu ya. Habis deh materi kita tentang sudut antara 2 vektor. Cari-cari aja soal lain dimana jika kalian ketemu, intinya kerjainnya sama. Catat dulu yang ada, kemudian cocokkan dengan formula yang diberikan. Ya udah, itu aja, bye bye, thank you.